Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Nugroho dengan NIM 407. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, analisis industri, yang di sini membahas tentang dua kasus. Dua kasus apa aja? Ada yang pertama itu perusahaan Rasain yang ingin masuk ke industri kuliner rumahan atau home-based food business di Indonesia, yang terdiri dari ribuan pemain kecil, tapi nggak ada pemimpin pasar dominannya. Lalu yang kedua ada startup Voltizen, menawarkan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau EV di daerah-daerah perkotaan hingga perdesaan. Nah, industri kendaraan listrik memang di Indonesia ini sangat berkembang pesat, tapi di sisi lain juga tetap ada ketidakpastian di arah regulasinya seperti itu. Nah, jadi kita bakal bahas yang pertama dulu, data kasus yang rasain. Jadi di Rasain ini ada data ada lebih dari 75.000 usaha makanan rumahan tercatat di marketplace Indonesia. Tapi nggak ada satupun pemain yang dapat menguasai lebih dari 1% pasar. Konsumen juga pastinya tersebar luas dan loyal terhadap vendor lokal. Lalu ada margin usahanya itu antara 12 sampai dengan 18%. Seperti itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini ditanyakan strategi apa yang paling tepat bagi Rasain agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar. Dan rancang perencanaan strategi dengan rinci berdasarkan framework atau materi yang telah dipelajari di kelas analisis industri. Lalu buat estimasi perhitungan modal atau forecastingnya. Nah ini untuk yang pertama, saya memakai framework apa? Saya memakai framework perencanaan strategi STP atau Segmentation Targeting Positioning. Jadi kalau untuk segmentationnya sendiri membagi pasar berdasarkan lokasi, demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Lalu ada targetingnya menargetkan keluarga, pekerja, mahasiswa di kota besar dengan pesan makanan sehat dan otentik. Seperti itu. Lalu ada positioning sebagai platform yang mendukung usaha kecil lokal dan menghadirkan makanan rumahan berkualitas dan terpercaya. Nah, ini untuk saran strategi yang perlu dilakukan pada Rasain. Nah, itu yang pertama ada segmentasi pasar dan fokus pada pasar spesifiknya dulu. Jadi, perlu menargetkan pasar tertentu, misalnya kayak makanan sehat atau khas lokal yang itu tuh belum tersentuh dengan pemain-pemain yang besar. Lalu ada yang kedua, permanfaatan digital dan marketplace, yaitu mengoptimalkan platform online dan marketplace untuk menjangkau konsumen secara luas dengan efisien dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui aplikasi program loyalty seperti itu. Lalu ada yang ketiga, penguatan brand dan loyalitas pelanggan kurang lebih sama dengan poin nomor dua tadi. Membangun merek yang unik, terpercaya melalui kualitas, pengalaman pelanggan, serta cerita otentik yang itu tuh sifatnya sulit ditiru sama kompetitor-kompetitor yang kecil. Lalu ada inovasi produk dan menu. Melakukan inovasi terus-terus mengikuti tren atau melihat preferensi konsumen. Ya, misalnya seperti menu sehat, organik, atau inovasi regional yang dapat menarik pasar lebih luas lagi. Lalu ada skalabilitas dan efisiensi operasional, yang itu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi supaya marginnya itu dapat tetap sehat, stabil, dan itu dapat mendukung pertumbuhan yang konsisten dengan margin optimal di kisaran 12 sampai dengan 18% tadi. Lalu ada kemitraan dan kolaborasi lokal. Jadi kita tuh perlu tetap menjalin kemitraan strategis dengan supplier lokal maupun platform pengantaran serta program promosi kolaboratif agar pasar itu dapat terjangkau dan pelanggannya juga dapat makin loyal seperti itu. Lalu yang terakhir ada perluasan market dan diversifikasi produk. Jadi memperluas jangkauan geografis secara bertahap, menambah variasi menu yang sesuai dengan preferensi pasar berbeda-beda. Oke, lanjut. Di sini ada estimasi perhitungan modal lengkap dengan perkiraan pendapatannya di tahun pertama. Jadi ada komponen rincian estimasi biaya dan keterangan. Jadi kalau untuk komponennya apa aja, pengembangan platform digital, peralatan dapur dan perlengkapan, pemasaran dan branding, ada sumber daya manusianya seperti apa, modal kerjanya butuhnya berapa. Nah, itu semua udah tercatat di sini. Nah, untuk keterangannya dan estimasi biayanya, ini ada 300 juta untuk teknologi dan sistem, 500 juta untuk fasilitas produksi awal, 400 juta untuk brand awareness, 400 juta lagi untuk gaji staff atau pelatihan, 400 jutanya yang terakhir untuk sewa, bahan baku, dan listrik.
Nah, ini untuk estimasi perhitungan modalnya yang lengkapnya lagi dengan perkiraan pendapatan selama 3 tahun ke depannya. Nah, di sini ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang ke depannya seperti apa. Nah, modal investasi awalnya itu ada yang 2 sampai dengan 2,5 miliar, 1,2 sampai dengan 1,4 miliar, dan 1,2 sampai dengan 1,4 miliar sama. Berarti tetap stabil. Nah, tapi untuk modalnya mungkin memang di tahun kedua dan tiga itu sama, tapi dari pendapatan perkiraannya pasti beda-beda. Ada 1,8, ada 4, ada 9,5. Nah, jadi kalau modal awalnya itu sekitar dari 2 sampai dengan 2,5 miliar diperlukan untuk peluncuran dan operasional awalnya. Lalu investasi tahunan berkisar 1,2 sampai dengan 1,4 miliar untuk ekspansi dan pengembangannya. Dan pendapatan dan laba bertumbuh pesat mengikuti strategi pertumbuhan 120% per tahun yang konsisten. Lalu ada pengelolaan modal dan efisiensi operasional yang sangat penting agar margin tuh bisa dapat tetap stabil dan pertumbuhannya itu bisa dapat berkelanjutan seperti itu. Nah, itu untuk kasus satu tadi kasus satu udah selesai. Sekarang kita masuk ke kasus dua, Voltizen. Jadi ini ada datanya. Datanya itu yang pertama ada jumlah kendaraan listrik meningkat 234% dalam 2 tahun terakhir. Dan untuk mengurangi efek rumah kaca, pemerintah menargetkan ada 4 juta kendaraan listrik baru pengganti untuk mengganti kendaraan berbahan bakar fosil pada 2030. Nggak lama lagi. Investor dan perusahaan kendaraan listrik asing mulai masuk seperti BYD, Tesla, atau Hyundai, dan lain-lain. Nah, ini untuk pertanyaan kedua untuk diskusi kita selain ini. Nah, presentasikan jika Voltizen ingin menjadi startup yang tumbuh 120% year on year, bagaimana strategi Voltizen dapat mengambil posisi kompetitif jangka panjang dalam industri yang sedang ini dan pertimbangkan berbagai aspek dengan menggunakan pastel. Sama seperti tadi juga dibutuhkan forecastingnya. Nah, untuk pastel ini menyinggung apa aja? P itu politik, E itu ekonomi, S-nya itu sosial, T-nya itu teknologi, dan L-nya adalah lingkungan. Oke. Jadi untuk politiknya ini ada Voltizen tuh perlu membangun kemitraan pemerintah dan regulator untuk mendapatkan insentif dan dukungan kebijakan energi bersih. Dengan keterlibatan aktif dalam diskusi kebijakan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi untuk memanfaatkan regulasi yang mendukung pertumbuhan EV dan pengisian dayanya. Lalu kita masuk ke yang ekonomi. Voltizen harus menawarkan model bisnis yang fleksibel seperti sistem langganan atau kemitraan agar menarik berbagai macam beragam pelanggan. Selain itu juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat EV dan pengisian daya yang itu dapat meningkatkan permintaan dan mempercepat pertumbuhan pasar. Lalu yang selanjutnya ada sosial. Nah, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keberlanjutan. Nah, manfaat EV itu juga penting untuk membentuk persepsi positif di masyarakat. Kampanye pemasaran melalui media sosial, kerjasama komunitas akan memperkuat loyalitas dan adopsi teknologi EV di berbagai macam kalangan. Lalu ada teknologi. Kita masuk ke teknologi. Yang teknologi ini memang Voltizen harus mengadopsi teknologi pengisian cepat dan IoT agar layanan tuh lebih cepat dan efisien dan inovatif tentunya. Investasi dalam pengembangan teknologi ini bakal memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu yang lingkungan ada fokus pada keberlanjutan harus menjadi prioritas memanfaatkan energi terbarukan. Walaupun mereka udah maju, tapi jangan pernah lupa misi awal dan tujuan awalnya, oke? Dan seperti pemasangan panel surya di stasiun pengisian, pendekatan ini menunjukkan tanggung jawab sosial membantu mengurangi jejak karbon perusahaan. Oke, kita masuk ke estimasi perhitungan modal lengkap. Oke, untuk modal awalnya itu ada menyangkut apa aja, ada infrastruktur pengisian daya, infrastruktur pendukung, pengembangan teknologi, pemasaran dan promosi, dan modal kerja. Nah, untuk jumlahnya untuk modal awal ini berapa? Ada 30 miliar. Oke, ini ada estimasi perhitungan pendapatan tahunan. Jadi memang kalau dari apa tahun ke tahun itu jelas berbeda pendapatannya. Jadi untuk pertumbuhan pendapatan memang bisa dibilang sangat signifikan. Pendapatan diproyeksikan meningkat sebesar 120%
setiap tahun sehingga pendapatan di tahun kedua akan lebih dari dua kali lipat dari tahun pertamanya dan seterusnya. Nah, contohnya dari 10 miliar di tahun pertama menjadi sampai 22,4 miliar di tahun kedua. Nah, di situ juga ada kenaikan pendapatan berbasis compounded dengan pertumbuhan tahunan sebesar 120%. Pendapatan perusahaan itu mengalami efek penggandaan yang kuat, menunjukkan potensi perusahaan untuk berkembang dengan cepat jika strateginya tetap berjalan secara optimal. Lalu ada proyeksi pendapatan akhir tahun yang bisa dibilang ini menarik. Dan pada akhir periode proyeksinya itu memang pendapatan mencapai angka yang cukup besar, menunjukkan potensi pasar dan keberhasilan model bisnis Voltizen untuk menguasai pasar pengisian daya kendaraan listrik. Lalu ada peningkatan pendapatan yang signifikan ini juga memang berarti diperlukan modal yang cukup besar untuk mendukung ekspansi jaringan stasiun pengisian dan operasional lainnya agar target pertumbuhan itu dapat tercapai. Tapi jika pertumbuhan 120% itu nggak tercapai karena tantangan pasar atau regulasi atau kompetisi, pendapatan akhir bisa lebih rendah dari perkiraannya. Jadi nggak sesuai sama ini. Kalau emang dia itu nggak tercapai. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi mitigasi risiko seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.